Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM SAP1220339. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan pada pertemuan sebelumnya mata kuliah pengenalan pola, yaitu kita akan bahas building complex model using the functional API. Oke, jadi di sini saya sudah buka materinya. Yang pertama kita akan jelaskan bagaimana cara membangun sebuah model menggunakan API dari keras. Oke. Jadi di sini salah satu contoh dari jaringan saraf non sekuensial atau yang tidak berurutan itu adalah namanya ada jaringan saraf wide atau neural network wide and deep neural network. Nah, jadi di sini arsitektur dari jaringan saraf ini pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 2016 melalui sebuah paper yang ditulis oleh Heng Zheng. Oke. Jadi arsitekturnya dari jaringan saraf wide and deep ini dia itu menghubungkan sebuah atau sebagian input yang langsung ke layar output. Seperti yang ditunjukkan di gambar 10.14 ya. Dimana di sini teman-teman bisa lihat bahwa arsitektur ini memungkinkan jaringan saraf untuk mempelajari pola di bagian dalam atau di bagian deep-nya menggunakan jalur deep, lalu dan aturan sederhananya yang melalui jalur pendek atau short. Sebaliknya, MLP bisa memaksakan semua data mengalir melalui tumpukan penuh layer, sehingga pola sederhana dalam data mungkin terdistorsi oleh urutan transformasi ini. Oke, sekarang mari kita akan bangun jaringan saraf menggunakan API dari keras, API fungsionalnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada input layer. Kemudian kita definisikan dua buah hidden layer. Kemudian ada layer concat atau layer konkatenasi yang mana yang akan menghubungkan hasil dari wide dan deep ini nantinya. Kemudian ada output, layer output. Yang terakhir model yang akan dibuat. Oke. Mungkin langsung saja saya implementasikan ke VS Code. Di sini saya sudah buka VS Code saya. Oke, di sini mungkin saya akan jalankan dulu untuk sheet-nya seperti biasa. Lalu yang sebelumnya yang di sini input layer hidden 1, hidden 2, konkatenasi dan output serta model itu kita copy. Lalu kita paste di sini, kita running. Setelah itu kita cek summary-nya. Oke, bisa dilihat di sini summary-nya. Dimana kita punya input layer, dance layer 2, kemudian ada konkatenasi dan layer output yang terakhir. Oke, selanjutnya kita akan coba latih modelnya. Kita akan latih, kita compile, lalu kita akan coba save modelnya ya. Oke, kita running. Oke. Ini akan memakan waktu. Sambil menunggu ini jalan, saya akan kembali ke materi. Nah, penjelasan dari kode di atas itu yang pertama, kita akan perlu membuat sebuah objek input, di mana ini adalah spesifikasi jenis input yang akan diterima oleh model, termasuk bentuk dan tipenya. Model ini dapat memiliki beberapa input seperti yang akan kita lihat di kode berikutnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat layer dance dengan 30 neuron, di situ didefinisikan ya, yang menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Nah, segera setelah dibuat kita akan langsung memanggilnya menggunakan seperti fungsi dengan memberikan input. Nah, inilah mengapa disebut API fungsional.
perhatikan bahwa kita hanya memberitahu keras bagaimana layer harus terhubung. Belum ada data yang diproses. Jadi cuman mau menghubungkan dulu. Kemudian di sini kita akan membuat hidden kedua ya, layer hidden kedua yang mana kita akan kembali menggunakan sebagai fungsi. Nah, perhatikan bahwa kita di sini akan memberikan output dari layer hidden yang pertama sebagai input. Jadi keluaran dari layer hidden pertama itu menjadi inputan bagi layer hidden kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat layer konkatenasi atau layer yang gabungan, dan segera kita menggunakannya sebagai fungsi untuk menggabungkan input dan output dari layer hidden kedua. Di sini kita mungkin akan lebih suka pakai fungsi di sini adalah keras.layer.concatenate. Nah, yang akan membuat layer concatenate dan langsung memanggilnya dengan input yang diberikan. Nah, kemudian kita akan membuat layer output dengan satu neuron tanpa fungsi aktivasi, dan kita akan memanggilnya sebagai fungsi serta memberikan hasil dari konkatenasinya. Dan yang terakhir, kita akan membuat model keras dan menentukan input dan output mana yang akan kita gunakan. Nah, setelah membangun model keras semuanya seperti yang sebelumnya, maka kita akan melakukan compile model dan melatihnya serta mengevaluasi dan menggunakannya untuk prediksi. Nah, di sini kita sudah lakukan pelatihan, sudah selesai. Kita compile, kita sudah feed. Nah, di sini kita dapat loss-nya sekitar 0,3 atau 30% loss-nya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, di sini kita akan coba mengirim subset fitur melalui path yang berbeda. Oke. Nah, bagaimana jika kita ingin mengirim subset fitur melalui jalur lebar atau wide path, dan subset yang berbeda mungkin akan tumpang tindih melalui jalur deep path. Nah, dalam kasus ini salah satu solusinya adalah menggunakan beberapa input. Jadi inputnya itu lebih dari satu. Misalnya kita anggap kita ingin mengirim 5 fitur melalui jalur lebar atau jalur wide ya. Kemudian ada 6 fitur yang melalui jalur dalam atau jalur deep-nya, yaitu fitur 2 hingga 7. Nah, kodenya seperti ini. Kita buat 2 layer input A, input B. Lalu kita tentukan ukurannya, kemudian hidden layernya 2, konkatenasi outputnya, dan modelnya itu sama. Oke, kalau kita lihat hasilnya nanti akan seperti ini visualisasi dari model yang akan kita buat. Nah, kalau kita perhatikan di sini inputnya ada 2, satu yang langsung ke concat, yang input kedua itu melalui jalur deep-nya. Nah, tentu ini kelihatannya lebih mudah untuk dipahami ya, dimana satu input langsung ke concat, satu input langsung lewat jalur deep-nya. Oke, kita langsung coba praktekkan ini di VS Code. Kita ambil kode ini, kita tuliskan, atau teman-teman bisa copy. Nah, di sini saya jalankan. Masih pakai sheet yang sama. Oke, kita lihat di sini ada 2 input A, input B, hidden layernya juga 2, konkatenasi 1, output dan modelnya. Kita running, terus kita compile dan kita feed dia, kita latih, lalu kita evaluasi dan kita predict. Kita tunggu sambil menunggu modelnya di-compile. Saya lanjutkan materinya. Nah, kode ini jelas dan mudah dipahami, di mana kita harus memberi nama setidaknya layer yang paling penting, terutama ketika model menjadi sedikit kompleks, seperti kode di atas.
Nah, perhatikan bahwa kita di situ menentukan input ada dua, ada input A dan input B. Nah, saat kita membuat model, sekarang kita dapat mengkompilasi model itu seperti biasa. Tapi kita akan memanggil metode yang lain, yaitu metode fit, di mana kita alih-alih menggunakan meneruskan matriks input tunggal, yaitu X-train-nya. Kita harus meneruskan sepasang matriks, yaitu X-train A dan X-train B, karena kita punya dua inputan. Jadi tidak bisa kita langsung teruskan matriksnya X-train, tapi harus kita bagi lagi sepasang matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, satu per input. Artinya hal yang sama itu berlaku juga untuk yang validasinya. Berarti X valid A, X valid B. Dan juga untuk X testnya, X test A, X test B. Dan ketika kita memanggil evaluate atau predict juga seperti itu. Oke. Langsung saja kita compile. Dimana di sini kalau kita lihat, kalau kita membuat model dengan multiple output, maka ada banyak kasus ya. Ada banyak kasus di mana mungkin kita ingin memiliki beberapa output. Nah, di sini yang pertama, tugas mungkin menuntutnya misalnya ada mungkin kita menemukan atau mengklasifikasikan objek utama dalam gambar. Nah, ini adalah tugas regresi, di mana kita menentukan koordinat pusat dari sebuah objek serta lebar dan tingginya juga untuk tugas klasifikasi. Demikian pula kita mungkin memiliki beberapa tugas yang independen berdasarkan data yang sama. Tentu ini Tentu ini kita bisa latih satu jaringan saraf per tugas. Tetapi dalam banyak kasus kita itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk semua tugas dengan melatih jaringan saraf tunggal dengan satu output per tugas. Jadi dia spesifik ke satu tugas tiap-tiap jaringan saraf. Nah, ini karena jaringan saraf itu dapat mempelajari fitur dalam data yang berguna untuk berbagai tugas. Misalnya, kita dapat melakukan klasifikasi multitugas pada gambar wajah, yang kemudian kita menggunakan satu output untuk mengklasifikasi ekspresi wajah seseorang, apakah dia tersenyum, terkejut, atau takut, dan lain-lain. Dan output lain kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi apakah mereka memakai kacamata atau tidak, atau pakai masker atau tidak. Nah, gitu. Kemudian berikutnya kasus penggunaan lain. Ini adalah teknik regulasi, yaitu batasan pelatihan yang tujuannya untuk mengurangi overfitting. Dan dengan demikian, kita akan meningkatkan kemampuan model untuk generalisasi. Nah, misalnya sini kita ingin menambahkan beberapa output di dalam arsitektur jaringan saraf yang kita buat, seperti gambar 10.6 ini, titik 16. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa bagian dasar jaringan itu akan mempelajari sesuatu yang berguna dengan dirinya sendiri, tanpa mengandalkan sisa jaringan yang lainnya. Oke, kita kembali dulu ke pelatihan yang sebelumnya. Nah, di sini sudah selesai pelatihannya. Kita mendapatkan loss sekitar 0,423 atau 40%. Oke, itu sudah cukup baik. Berikutnya, menambahkan output tambahan itu cukup mudah. Cukup hubungkan ke layer yang sesuai dan tambahkan ke daftar output model. Misalnya kode seperti di bawah ini ya, dimana kita akan merepresentasikan gambar yang di atas, grafik yang di atas, itu kita akan representasikan dalam kode program. Kodenya seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman bisa salin kode ini, atau mau diketikkan secara langsung juga boleh. Nah, di sini saya sudah buka VS Code saya.
Dan saya sudah punya kodenya di sini. Kalau diperhatikan masih sama, kita masih memiliki beberapa inputnya lebih dari satu, hiddennya juga, concat, output. Nah, yang bedanya di sini kita punya aux output ya, aux output dan output. Jadi outputnya itu lebih dari satu. Yang tadi kan outputnya satu ya. Sekarang outputnya lebih dari satu. Artinya setiap output itu akan membutuhkan sebuah fungsi loss sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mengkompilasi model atau kita compile modelnya, kita harus meneruskan list dari loss-nya. Nah, jika kita meneruskan loss tunggal, maka si kerasnya ini itu akan mengasumsikan bahwa loss-nya sama yang harus digunakan untuk semua output. Nah, secara default, keras itu akan menghitung semua loss dan akan menjumlahkannya untuk mendapatkan loss final yang digunakan untuk pelatihan. Nah, di sini kita lebih peduli tentang output utama daripada output tambahan karena itu hanya digunakan untuk regulasinya saja. Jadi kita ingin memberikan bobot yang jauh lebih besar pada loss output utama. Nah, untungnya di sini dimungkinkan untuk mengatur semua bobot loss saat kita compile model seperti kode berikut. Yang ini ya. Kita coba jalankan dulu yang ini. Oke, selanjutnya kita akan atur semua bobot pada loss saat kita compile. Nah, di sini lossnya kita tentukan ada 0,9 dan 0,1 untuk dua nilai loss. Oke. Nah, setelah itu kita bisa latih modelnya. Nah, dengan kode ini. Nah, sedikit penjelasan di sini. Ketika kita melatih model, itu kita perlu menyediakan label untuk setiap output. Nah, dalam contoh ini, output utama dan output tambahan itu harus memprediksi hal yang sama. Jadi mereka itu harus menambahkan atau harus menggunakan label yang sama pula. Jadi alih-alih kita teruskan ytrain, maka kita harus teruskan itu adalah ytrain, ytrain. Artinya hal yang sama berlaku juga untuk yang valid dan test. Seperti ini ya. Berarti ytrainnya itu harus ada dua ya. Karena kita punya output dua juga. Output utama dan output tambahan. Jadi kode ini bisa teman-teman salin lagi atau ketikkan manual untuk kita latih modelnya. Kita jalankan. Ini memerlukan beberapa waktu ya, kita tunggu saja. Karena kita akan lakukan pelatihan sampai epoch 20 ya. Tapi ini kita tunggu saja. Oke, lossnya mulai turun. Tunggu, sudah mau selesai. Sudah sampai epoch 17. Di sini kita bisa dapat nilai loss-nya itu untuk epoch 20 sampai pada 0,4 atau 40% dan aux output loss-nya itu sampai 0,5
95 atau 95%. Oke, kita kembali ke materi. Nah, ketika kita mengevaluasi sebuah model, maka keras itu akan mengembalikan total loss-nya serta semua loss tiap individu. Nah, sekarang kita mau cek ini total loss sama loss tiap individunya. Nah, kode ini kita jalankan. Teman-teman bisa copy lagi kode ini atau diketikkan manual. Nah, sini saya sudah ketikkan. Nah, selanjutnya saya coba melakukan metode predik juga di sini. Predik untuk mengembalikan prediksi dari setiap output. Kita jalankan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk loss tiap outputnya serta total loss-nya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita dapat membangun arsitektur apapun yang kita inginkan dengan mudah menggunakan API fungsional atau fungsional API dari keras. Nah, sekarang kita mau lihat cara terakhir untuk membangun model keras, yaitu menggunakan subclassing API untuk dynamic model atau model yang lebih dinamis. Nah, di sini baik API sekuensial maupun API fungsional itu bersifat deklaratif atau bersifat dideklarasikan di awal. Nah, di sini kita perlu mulai dengan mendeklarasikan layer mana yang kita inginkan, yang kita ingin gunakan, dan bagaimana layer tersebut harus terhubung. Dan baru setelah itu kita dapat membangun atau memulai memberi model data untuk pelatihan dan inferensi. Nah, ini memiliki banyak keuntungan di mana model dapat dengan mudah disimpan, di-cloning, dan dibagikan atau di-share. Nah, arsitekturnya juga dapat ditampilkan dan dianalisis. Kerangka kerjanya juga dapat menyimpulkan bentuk dan memeriksa tipenya, sehingga kesalahan itu dapat diketahui sejak dini. Artinya mitigasi untuk errornya itu lebih cepat diketahui ya kalau yang sifatnya deklaratif, yaitu sebelum data melewati model. Nah, ini cukup mudah untuk kita debugging. Nah, karena seluruh model itu adalah graf statis dari layernya. Tetapi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Nah, di sini kekurangannya, model itu sifatnya statis, artinya dia begitu-begitu saja, tidak berubah, tidak berpindah, dia statis. Nah, karena dia statis ini tentu berarti dia terbatas. Jadi beberapa model itu melibatkan loop, bentuk yang bervariasi, perilaku yang bersyarat, dan dinamika yang lainnya. Nah, untuk kasus seperti ini, itu jika kita tidak tidak perhatikan dengan baik, maka kita bisa ada kesalahan dalam membangun model ya. Nah, disinilah peran dari API subclassing untuk mengatasi kekurangan dari model yang statis tadi. Dimana di sini kita cukup untuk membuat subclass dari kelas model dan membuat layer yang kita butuhkan dalam constructor. Dan kita akan gunakan untuk melakukan komputasi yang kita inginkan dalam metode call atau call method. Nah, misalnya kita membuat instance dari kelas white and deep model. Nah, berikut kita akan berikan model yang setara dengan yang baru saja kita bangun dengan API fungsional. Nah, kemudian kita akan mengkompilasinya dan mengevaluasi serta menggunakannya untuk membuat prediksi persis seperti yang apa kita sudah lakukan pada kode-kode yang di atas sebelumnya. Oke, langsung saja.
Di sini sudah ada kodenya, di mana ada kelas white and deep model. Di dalamnya ada beberapa constructor atau beberapa metode, yaitu metode call yang di sini yang pertama. Ada di sini ada fungsi constructornya, lalu dipanggil modelnya, panggil kelasnya. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung copy aja di sini atau tulis ulang. Boleh juga. Langsung saja saya di sini saja. Nah, karena di sini saya sudah definisikan di awal. Langsung saja kita running, Ctrl Enter. Oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil membangun kelas white and deep modelnya. Selanjutnya apa? Nah, contoh ini akan sangat mirip dengan API fungsional, kecuali kita tidak perlu membuat input. Nah, kita hanya menggunakan argumen input untuk metode call-nya. Dan kita akan memisahkan pembuatan layer dalam constructor dari penggunaannya dalam metode call. Perbedaan besarnya itu kita bisa lihat adalah dia dapat melakukan hampir apa saja yang kita inginkan dengan metode call. Kita mau for loop kah, kita mau pakai fungsi pengkondisian di dalamnya, ada operasi TensorFlow sync, TensorFlow yang simple ya, yang sederhana. Nah, di sini kalau kita mau pelajari lebih lanjut itu bisa lihat sampai di chapter 12. Nah, ini menjadikannya API ini yang bagus untuk para peneliti ilmuwan yang bereksperimen dengan ide-ide baru mereka. Fleksibilitas ini itu menjadi tambahan yang dapat membuat arsitektur model itu lebih tersembunyi dalam metode call, sehingga keras itu tidak dapat dengan mudah memeriksanya. Ia tidak bisa menyimpan dan mengklonnya, dan ketika kita panggil metode summary, kita hanya mendapatkan daftar layernya tanpa menyebutkan informasi detail bagaimana layer tersebut terhubung satu sama lain. Nah, dia kesannya lebih private. Nah, tanpa informasi tentang bagaimana layer tersebut terhubung, maka otomatis si kerasnya ini tidak dapat tahu bagaimana model yang dibangun ini saling terhubung antar layernya ya. Selain itu, keras tidak dapat memeriksa tipe dan bentuk sebelumnya, dan yang lebih mudah itu membuat kesalahan. Jadi kecuali kita benar-benar membutuhkan fleksibilitas ekstra. Sebaliknya, kita tetap menggunakan API sekuensial atau API fungsional. Di sini ada sedikit informasi bahwa model keras itu dapat digunakan seperti layer biasa, sehingga kita dapat dengan mudah menggabungkannya untuk membangun arsitektur yang kompleks seperti itu. Nah, kita masuk ke judul berikutnya, yaitu Saving and Restoring a Model, atau menyimpan dan memulihkan model. Nah, sekarang kita tahu cara membangun dan melatih jaringan saraf Tier 1 itu seperti apa. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara menyimpan model yang kita sudah buat. Nah, di sini ada kode, potongan kode, teman-teman bisa perhatikan di mana di sini setelah kita latih, kita compile. Nah, kita tinggal panggil fungsi save untuk menyimpan modelnya. Oke, nah di sini keras itu menggunakan API sekuensial atau API fungsional untuk menyimpan model yang sudah dilatih. Nah, keras ini akan menggunakan format HDFS untuk menyimpan arsitektur model. Tapi selain ini kayaknya kalau saya tidak salah di versi terbaru itu format HDFS itu sudah tidak worth it untuk dipakai. Jadi dia dalam beberapa versi Python itu error. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa coba
pakai yang versi kerasnya saja. Jadi nanti di sini diganti jadi my keras model dot keras. Oke. Kemudian dan nilai semua parameter model itu untuk setiap layer, misalnya bobot koneksi dan bias. Ini juga menyimpan optimizernya, termasuk hyperparameternya, dan semua state yang mungkin dimiliki. Nah, ini untuk lebih jelasnya itu bisa dipelajari di bab 19, di mana kita akan melihat bagaimana menyimpan model tf.keras menggunakan format save model dari TensorFlow. Nah, di sini kita biasanya akan memiliki script yang melatih model dan menyimpannya. Dan satu atau lebih script ini yang membuat model dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Model itu sangat mudah. Di sini kalau kita lihat kodenya hanya satu baris saja. Oke. Dimana kita save. Setelah kita save itu kita buat variabel model, lalu kita load model yang sudah kita save tadi pakai fungsi load model, lalu nama file yang sudah disimpan yaitu model keras.h5. Nah, kalau kita teman-teman pakainya di sini di save dot keras, berarti di sini juga kalau kita load harus dot keras. Oke, langsung saja di VS Code. Nah, di sini saya sudah buatkan kelasnya. Saya compile dulu ya. Saya compile dulu, sini butuh waktu lumayan ya, berapa? Dia sekitar 10 epoch saja, nggak lama, kita tunggu aja. Oke. Nah, di sini sudah berhasil kita compile, kita dapat loss 0,51, MSE-nya itu sekitar 1,05. Oke. Nah, di sini kita akan lakukan saving, kita pakai sheet biar tidak berubah hasilnya. Nah, di sini kita definisikan dulu model yang akan kita save atau kita simpan. Setelah itu kita latih juga, di sini tidak banyak, hanya 10 epoch. Jadi mungkin kita bisa tunggu saja. Tunggu sampai proses fit-nya itu selesai. Ini agak cepat ya. Oke, sudah sampai epoch 10. Saya dapat loss 0,4 atau 40%. Nah, ini kode untuk menyimpan model yang sudah kita buat. Di sini saya pakai dot keras ya. Karena pakai format HDFS itu di Python versi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi saya pakai keras. Oke, di sini kita lihat di folder kita sudah tersimpan my keras model.keras ini. Oke. Setelah itu, kalau kita mau load modelnya untuk melakukan prediksi, kita tinggal buat variabel namanya model, lalu kita pakai fungsi load model, lalu kita masukkan path atau nama file dari model yang sudah kita save. Seperti ini. Oke, lalu kita coba prediksi pakai variabel xnew yang sudah kita deklarasikan di awal tadi. Oke, kalau kita jalankan, kita bisa dapat hasil prediknya. Nah, seperti itu. Berikutnya, setelah kita sudah save model, sampai mana tadi ya? Saving model. Ini. Oke. Sini ada sedikit informasi di mana ini akan berfungsi ketika kita menggunakan API sekuensial atau API fungsional, tetapi sayangnya tidak ketika kita menggunakan subkolesi model. Nah, kita dapat menggunakan save wait dan load wait untuk setidaknya menyimpan dan memulihkan parameter model, tetapi kita perlu menyimpan dan memulihkannya
secara mandiri ya. Jadi apapun kalau kita pakainya subclass seperti yang tadi itu semuanya kita lakukan mandiri, mulai dari save weight-nya dan load weight-nya. Tetapi bagaimana jika pelatihannya itu berlangsung berjam-jam atau lama? Nah, ini cukup umum terjadi, terutama ketika kita melatih dataset yang besar. Dalam hal ini, kita harus tidak hanya menyimpan model yang di akhir pelatihan, tetapi juga kita menyimpan checkpoint pada interval reguler selama pelatihan untuk menghindari kehilangan semua jika komputer kita itu mengalami macet atau mogok ketika sedang melakukan training. Tetapi bagaimana kita dapat memberikan metode fit untuk menyimpan checkpointnya, maka materi itu akan dijelaskan di judul berikutnya, yaitu using callback. Tapi saya sampai di sini saja dulu penjelasan mengenai menggunakan API fungsional dari Keras. Kita hanya sampai di saving and restoring model. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.